Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan 6 ya. Tidak terasa, tinggal 2 minggu lagi kalian akan menghadapi UTS. Dan hari ini saya akan melanjutkan ke balok kolom, jadi struktur kuartal. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bahas untuk materi struktur tekan, di mana kita menganalisis beberapa dari ketentuan ya. Jadi saya pahamkan terlebih lagi untuk kalian semua bahwa kita mengacunya untuk batang tekan itu ke S1 dulu, dan ingat untuk mencari permasalahan atau apa penerapan yang dipakai itu pada pasal S1 ini. Itu yang pertama, saya ingatkan lagi ya. Yang kedua, dengan kemarin contoh WF, nah kalian merencanakan bahwa hakikatnya itu idealnya suatu penambang itu kalau bisa tanpa elemen langsing, jangan dengan elemen langsing, karena hubungannya nanti dengan faktor tekuk bisa menjadi terjadi tekuk lateral pada suatu penampang atau batang. Nah, jika kalian mencari di sini, maka pasal penerapannya harus dicek semua. Jadi kalau WF ini E3 E4 misalnya masuk tergolong tanpa elemen langsing ya, berarti dia bisa mengalami tekuk torsi dan tekuk lentur. Nah, dicek untuk keduanya. Kalian cek untuk tekuk torsi maupun tekuk lenturnya. Nah, setelah dicek mana yang kemarin ya saya jelaskan pada jawaban contoh kasus, bahwa kita mencari nilai kuat tekan nominal ya. Setelah mendapatkan nilai FCR dua-duanya, jadi tekuk torsi dicek, tekuk lentur dicek. Nah, yang kecil yang mana itu yang akan menentukan. Jadi di sini FCR tekuk torsi kita ambil, sehingga untuk kuat tekan desainnya itu adalah didapatkan sekian. Jadi ini yang menentukan karena lebih kecil. Seperti itu ya. Jadi kalau soalnya nanti misalnya saya berikan soal disuruh merencanakan, ya kalian ini saja, langsung saja menghitung berapa FCR dari tekuk torsi dan tekuk lentur ini kalau ini ya WF ya. Tekuk torsi berapa, lentur berapa, kemudian kalian ambil yang terkecil, kemudian sehingga didapatkan kuat tekan desainnya. Ingat, ini kuat tekan desain dari DFBT, tergantung metodenya. Nah, nanti kalau ternyata P ultimate lebih dari kuat tekan desain, maka penampang tersebut tidak memenuhi, sehingga perlu direncanakan ulang ya untuk menentukan profilnya kembali. Seperti itu ya alurnya. Oke, kita lanjutkan ke konsep struktur balok kolom atau kita sebut portal ya. Jadi apa sih konsepnya itu kita pelajari untuk pertemuan 6 ini. Dan untuk latihan-latihannya mungkin minggu depan, jadi kita konsep lebih dahulu. Sebetulnya apa yang menjadi pembeda antara struktur tekan, struktur lentur, kemudian struktur tarik, itu ada sendiri-sendiri ya, kontrolnya itu beda-beda. Dan yang sekarang kita harus pelajari adalah struktur balok kolom atau disebut batang portal. Jadi suatu komponen struktur itu biasanya kan ada yang memikul beban aksial saja, atau kita sebut struktur tarik, tekan, atau ada yang juga memikul momen, yaitu struktur lentur. Nah, apabila besarnya gaya aksial yang bekerja itu cukup kecil dibandingkan momen lentur yang bekerja, maka efek gaya aksial tersebut itu dapat diabaikan.
Dan komponen struktur itu dapat didesain sebagai komponen balok terlentur. Jika aksial yang lebih dominan, maka lenturnya juga bisa diabaikan sehingga dia direncanakan sebagai batang tekan maupun batang tarik, tergantung dari posisi bebannya sendiri. Nah, bagaimana jika efek gaya aksial maupun momen yang terjadi itu dua-duanya mengkombinasi sama besar sehingga tidak dapat bisa diabaikan. Nah, bagaimana? Maka harus dipertimbangkan untuk proses desain komponen tersebut. Nah, ini saya ada gambar ya, portal di mana ada kolom, ada balok, ada gording, dan sebagainya. Nah, ini saya berikan suatu sketsa portal. Di sini ada beban di batang AB dan CD, ini ada beban lentur ya, beban momen ya. Nah, kemudian di titik A dan C ini ada beban lateral atau beban gempa. Nah, bisa kita lihat kondisi pembebanan yang bekerja tersebut. Batang AB itu tidak hanya memikul beban merata saja atau beban graviti, namun juga harus ada beban lateralnya, yaitu P1 ya, jadi disebut P1. Nah, dalam hal ini efek lentur dan gaya efek tekan P1 yang bekerja pada batang AB itu harus dipertimbangkan dalam proses desain penantang batang AB. Jadi tidak bisa kita sebut ini murni struktur lentur, tidak boleh. Kenapa? Karena ada dua gaya yang dapat mengkombinasi dalam struktur ini, yaitu P1 itu adalah aksial tekan ya. Kemudian untuk beban gravitinya itu di batang AB. Sehingga ini harus direncanakan sebagai elemen balok kolom atau beam kolom. Sekarang kita tinjau untuk batang yang kedua, batang CD. Ini ya batang CD. Nah, batang CD ini di sini ada bracing ya, CF dan bracing DE. Diberikan bracing sebagai pengaku. Nah, untuk batang CD ini, untuk gaya lateralnya itu bisa langsung tersalurkan pada bracingnya. Sehingga untuk batang CD itu bisa menerima efek lentur saja, jadi dominasinya itu adalah beban lenturnya saja dan dapat direncanakan sebagai struktur lentur ya, seperti itu. Jadi dalam meninjau suatu struktur itu kita harus cek dulu apakah beban-beban yang bekerja itu mendominasi itu yang mana, dan jika ada aksial serta lentur yang mendominasi, maka struktur tersebut harus masuk ke dalam struktur balok kolom. Itu ya, konsepnya seperti itu. Kemudian tipe-tipe peruntukan struktur yang memikul aksial lentur itu ada beberapa. Yang pertama adalah aksial tarik dan lentur. Nah, peruntukan ini biasanya disebabkan oleh lelehnya satu batang ya. Kemudian yang kedua, aksial tekan dan lentur satu sumbu. Untuk ini, keruntuhannya disebabkan oleh ketidakstabilan dalam bidang lenturnya tanpa terpuntir. Sebagai contoh adalah balok-balok dengan beban transversal tanpa ada pengaruh tekuk torsi lateral. Kemudian yang ketiga, aksial tekan dan lentur terhadap sumbu kuat. Keruntuhan disebabkan oleh pengaruh tekuk torsi lateral.
aksial tekan dan lentur dua arah untuk penantang yang memiliki kekakuan kaki yang cukup besar, sehingga runtuhan itu disebabkan akibat ketidakstabilan dalam salah satu sumbu utama. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai pemesanan momen, kita bahas dulu mengenai hubungan dari kombinasi gaya momen pada batang portal. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum balok kolom ini, struktur balok kolom, kita kan mempelajari sendiri-sendiri mengenai elemen struktur terhadap gaya maupun momen. Contohnya struktur tekan, struktur tarik, struktur lentur, dan sebagainya ya. Nah, untuk yang sekarang, kenapa kita harus sendiri-sendiri dipilih? Karena kapasitas batang itu hanya maksimal untuk satu kondisi saja. Nah, ketika terjadi kombinasi antara gaya dan momen secara bersamaan, maka kapasitas batang menjadi terbagi, dan sehingga kinerja terhadap daya dukungnya itu menjadi berkurang ya. Nah, untuk memahami perilaku batang baja terhadap kombinasi gaya aksial dan momen yang selanjutnya kita sebut dengan balok kolom ya, kita sebut balok kolom, maka kita harus menyusun untuk kurva interaksi 3 dimensinya seperti gambar ini ya, dimana di sini ada P yaitu gaya aksial, kemudian Mx momen sumbu X, dan My momen pada sumbu Y. Di sini adalah untuk momen sumbu X itu merupakan sumbu kuat dan momen sumbu Y itu merupakan sumbu lemahnya. Nah, tiap sumbu pada diagram ini itu mewakili kapasitas balok kolom yang dibebani oleh satu macam gaya atau momen secara sendiri-sendiri. Ini hubungannya dengan momen biaksial ya. Seharusnya kalian sudah ada di mata kuliah baca beton 2 ya. Beton 2 sama saja konsepnya seperti itu. Jadi untuk diagram interaksinya, kalian tentunya menggunakan PCA call atau SP kolom ya biasanya ya. Kan kalian meninjau antara P dengan MX atau P dengan MY gitu. Nah, jika diagram interaksinya itu masuknya di dalam atau di bawah payung ini, payung kurva ini namanya payung kurva ya. Ini payung kurva, dan payung kurva. Jika diagram interaksinya di dalam payung kurva, misalnya di sini atau di sini atau di sini, itu berarti ada pada batas kapasitas dan kondisinya dibilang memenuhi syarat perencanaan ya. Nah, sedangkan jika ada di luar, misalnya di sini, maka itu tidak memenuhi evaluasi perencanaan, maka harus dilakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Dan untuk mengevaluasi juga diperlukan kontrol, yaitu RU harus kurang dari PRM. RU adalah beban ultimate-nya atau kondisi ultimate, harus kurang dari kuat nominal dikalikan dengan P ya. P itu tergantung dari rencana, jadi kuat tekan desain yang dipakai itu akan menggunakan DFBT atau bisa juga dengan DKI seperti itu. Ini harus dikontrol seperti ini. Nah, ini selanjutnya dapatlah disusun kurva interaksi sederhana dengan cara mengkombinasikan gaya aksial perlu. Gaya aksial perlu itu PR ya. Ini gaya aksial perlu.
terhadap kapasitas gaya aksial rencana. Jadi PC ini adalah gaya aksial rencana. Nah, kemudian momen sumbu kuat perlu MRX yang arah sumbu X terhadap momen sumbu kuat rencana, dan momen sumbu lembah perlu atau MRY terhadap momen sumbu lemah rencana. Nah, ini hasilnya adalah berupa diagram interaksi ini sehingga didapatkan persamaan ini satu ya. Dan kita tadi sebut ini RU Rn itu harus kurang dari 1 atau maksimum itu adalah 1. Nah, sehingga didapatkan persamaan interaksi antara kombinasi antara gaya dan momen. Nah, dari kurva interaksi gaya dan momen ini ya, sehingga didapat persamaan untuk persamaan interaksinya. Dasarnya adalah yang atas ini, di mana required strength dibagi available strength itu harus kurang dari 1. Di sini sudah jelas ya, kekuatan yang dibutuhkan dibagi dengan kekuatan yang tersedia itu harus kurang dari 1, atau bisa kita simpulkan bahwa kekuatan yang tersedia itu harus lebih besar daripada kekuatan yang dibutuhkan. Nah, sehingga dari diagram interaksi yang ini ya, atau kurva interaksi ini, kita dapat menuliskan persamaan dasarnya bahwa PU dibagi, PU itu adalah beban ultimate-nya, dibagi PC. PC itu adalah faktor reduksi dikalikan dengan PN atau P nominalnya, kemudian ditambahkan dengan MU. MU itu adalah momen ultimate dibagi PP dikali MN, ini faktor reduksi kali momen nominal, harus kurang dari 1. Ditambahkan karena ketika gaya lentur dan tekan tuh bekerja secara bersamaan, maka harus ditambahkan. Nah, sehingga untuk pada lentur biaksial akan menjadi 2 buah rasio lentur, karena arah X dan Y itu sama-sama mendominasi gayanya, sehingga ditentukan persamaan seperti ini. Nah, pada SNI 1729/2020 yang menyatakan bahwa komponen struktur itu mengalami momen lentur dan gaya aksial itu harus direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pada persamaan ini ya. Ini ditentukan, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara dan prosedur dalam mengkontrol komponen struktur yang mengalami aksial dan lentur secara bersamaan atau struktur balok kolom. Oke, saya lanjutkan ke faktor pembesaran momen. Jadi di sini ada kolom ya, struktur kolom. Ini struktur kolom. Nah, struktur kolom ini perletakannya adalah sendi-sendi. Nah, kemudian di sini sepanjang L dan dibebani beban merata, yaitu beban W. W ini bisa kita asumsikan adalah beban angin ya. Beban angin kan merata seperti ini. Nah, beban angin, sehingga beban angin tersebut menimbulkan momen ya berarti. Dan ini membuat suatu deformasi yang mengakibatkan tekuk. Seberapa besar deformasinya? Ini sebesar delta ya. Jadi ini adalah lambang untuk deformasinya atau defleksinya. Kemudian di sini tidak hanya beban merata saja, tapi ada beban P.
beban P ini adalah beban aksialnya. Sehingga apa? Sehingga untuk beban P dikombinasikan dengan beban W ini bisa menambah pembesaran momen. Jadi begini ya, adanya beban aksial itu dapat memperbesar momen, dan ini saya contohkan ada titik O di sini. Nah, O ini diakibatkan adanya beban merata serta tambahan dari momen dari PY. Jika ini P ini mengalami eksentrisitas dari sumbu sejajarnya batangnya, sehingga penambahan momen tersebut akan semakin besar dengan seiring bertambahnya deflection. Nah, hal ini disebut dengan efek P delta. Dan untuk faktor pembesaran momen itu merupakan cara manual untuk memasukkan efek P delta atau order kedua terdiri P delta, dan ini sama-sama P delta, tapi bedanya itu adalah untuk P delta yang ini pada kolom yang tak bergoyang ya. Dan untuk kolom yang bergoyang itu namanya P delta seperti ini. Nah, di sini ada B1. Jadi B1 dan ada juga B2. B1 itu untuk faktor pengali pada P delta yang elemen tidak bergoyang. Nah, untuk P delta yang kolom bergoyang itu adalah faktor pengalinya B2. Ini nanti hubungannya dengan perencanaannya ya. Mungkin minggu depan saya akan menjelaskan mengenai itu. Hari ini konsep saja, konsep untuk struktur balok kolom serta pembesaran momen itu seperti apa. Jadi hari ini sampai sini dulu. Mungkin jika ada pertanyaan bisa lewat kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.